Halo, kembali lagi bersama kita semua di Buff Combat Media, Indonesia's number one combat sports. Hari ini podcast kita disponsori oleh Isopro 23 grams protein 4.5 BCAA. Ya, jadi sebenarnya kita podcast internal lagi nih karena ternyata resepsinya sangat bagus. Dan juga kita udah mulai pada sibuk nih ya, udah bukan jadi pengangguran ngerjain buff terus-terusan ya. Kita buat kalian yang nggak tahu, kita tuh sebenarnya sembari mengerjakan buff combat mini itu sembari mencari gawe. Mungkin dari banyak kalian semua kira kita tuh mendapat pendapatan di buff combat media, tapi sebenarnya tidak ada. Jadi kita tetap harus cari pekerjaan seperti kayak kalian-kalian semua yang mendengarkan podcast ini, atau kalian-kalian semua yang kerjaannya terlalu berat terus melampiaskan keberatan Anda di Brazilian Jiu-Jitsu. Kok Brazilian Jiu-Jitsu doang? Atau soalnya orang MMA nggak ada karena Oh, banyak gitu. karena banyak kan kelas fighter kan. Lu mengundang debat nih lo kalau lu kayak gitu. Ayo lo debat sama gue lah, sini lah. Cuman ya gitulah, maksudnya kita sebenarnya udah pada kerja. Kebetulan kocak ya, gua sama Rehan itu keterima kerjaan barengan. Ya. Iya. BTW ada Rehan, ada Dimas, ada Dika. Oi. Rian ada lagi di operator nih. Terus gua juga baru kerja juga. Terus Mas Dimas Bramastio sedang OTW proses untuk mendapatkan pekerjaannya. Lu udah interview ke berapa sekarang? Sekarang udah di tahap akhir nih, dari kita ngerekam sekarang. Hari Senin gua akan case study presentation ke salah satu inilah konsultan branding gitulah di Jakarta Selatan. Luar biasa. Ternama ya. Ternama. Ya, lumayan. Oke. Kalau Mas Dika gimana Mas Dika? Saya sih masih coba-coba, Mas. Oh iya. nih. Yang penting kita tetap semangat toh. Luar biasa. Ya, siapa yang mau buka topik pembicaraan pertama? Ntar dulu dong. Gimana cerita? Gimana perubahan kalian dari yang sebelumnya podcaster gitu kan, jadi korporat gitu. Gimana? Coba Mas Angelo mungkin dari. Mas Angelo lah. Gimana ya? Sebenarnya gua baru ini udah mau menuju minggu ketiga gua gawe. Sebenarnya kantor gua itu persis kayak kerjaan gua di buff tahun pertama pas kita mulai bikin podcast gitu loh. Banyak ngeluarin konsep, ngeluarin pitch sana sini, ngeluarin konsep. Bedanya ada yang nge-back aja budgetnya, tapi juga asal ada yang asal idenya masuk akal, dia akan ngasih budget gitu. Tapi capek sebenarnya juga kerja tuh agak melelahkan energi juga, tau gak sih lo, kayak duduk mulu lihat laptop. Sebenarnya sebenarnya badan gue tuh masih secara fisik gue masih bisa jalan, mata gue udah gak bisa jalan anjir. Ngeri juga sih kalau mata lo jalan-jalan lo. Mana-mana gitu ya. Iya, kemana-mana. Kayak kartun gitu. Gue baru lihat ya kemarin Michael Bisping ditampilin Oh lagi iya, matanya, gue kayak oh iya. anjing caur banget bangsat. Kayak gitu loh mata lo jalan-jalan. Kayak matanya Bisping. Dicopot gitu shot Iya. gitu. Tapi sebenarnya juga mungkin kalau kerjaan gue kan di bidang kreatif ya, bukan kayak yang pure akuntansi atau apa. Jadi sebenarnya masih ada, kadang-kadang masih ada waktu gue untuk berolahraga fisik lah, tapi juga kadang-kadang kreatif juga otak panas juga anjir kadang-kadang. Tapi bedanya jujur enakan sebelum gue gawe sih kerjaan mau latihan doang seminggu 3 kali, ngajar klien doang. Sekarang gue bener-bener sibuk mampus nih, kayak Senin sampai Jumat gue ngantor, terus Rabu sama Minggu gue nggak pulang. Kalau biasanya gue nggak balik, gue habis dari kantor gue ngajar. Kalau Minggu gue juga nggak ada istirahat, paling hari Ngajar gue tuh kosong. ngajar apa lo? Ngajar private boxing. Private ya kayak Giroston gitu. Mantap. Jadi buat yang dengerin Goals. podcast, tolong DM gue ya, gue lagi butuh duit nih ya. Oh, masih kurang. Masih kurang. Ambisius sekali. Gue masih mau triple digit lah. Oke, siap. Iya, Oke, iya. lanjut kali ya. Gimana nih kalau Mas Rehan gimana? Gue teringat nih dengan kita pernah podcast dengan Mas Andika Mamesa dan juga Mas Theodorus Ginting. Jadi mereka itu juga sebenarnya latar belakangnya nggak fighter amat. Mereka tuh pendidikannya tinggi, mereka berdua nih. Dan gue inget kalau Theo, gue lupa ya dia pernah kerja korporat apa enggak.
Tapi yang pasti M tuh pernah kerja di bank, gue inget banget. Terus kayak gue tuh bingung banget, anjing nih orang tuh udah punya kerja yang bagus gitu di bank, terus kenapa dia malah jadi fighter gitu. Ya kan? Terus gue kayak anjing, gue sampai sekarang gue selalu mikir gitu. Kemarin gue udah ngalamin lah kerja seminggu, walaupun kerja gue juga bukan yang korporat banget ya. Gue kerja di suatu stasiun radio lah, namanya berapa ya, thank you berapa, lo menyelamatkan hidup gue. Mau kerjanya seberat apapun gue nggak bakal nyerah. Yoi. Jadi dengerin lah berapa radio ya. Oh ya, oh ini di Ya, iya, shifting nih. Iya. Nah ya anyway, gue kerja di radio ini, kerjaan gue tuh juga nulis skrip. Nah gue nulis ini tuh memakan waktu sekitar berjam-jam lah Itu intinya. setiap hari itu. Setiap hari Uh. jam 6, pokoknya gue di laptop tuh jam 6 sampai jam 8 malam, jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Paling mata gue bebas dari laptop tuh 2 jam atau 3 jam seminggu. Untung ya gue tuh suka banget sama kerjaan ini, emang kerjaan yang gue Gua kira lu suka laptop anjing. anjing. Gue makan kalau gue suka. Terus. Iya, intinya kalau gue nggak suka dan gue nggak pernah memimpikan kerjaan ini dalam hidup gue udah cabut sih. Karena jujur aja kerjaan ini berat banget. Dan saat ini tuh di radio ya situasinya memang lagi pandemi, jadi banyaklah hal-hal yang di shift dari sebelum pandemi dan selama pandemi. Jadi menurut gue kerjaan di zaman pandemi di stasiun radio itu lebih berat. Nah ya udah, setelah gue seminggu dengan kerjaan yang cukup berat ini, gue mikir anjing, gue ngerti sih sekarang kenapa Andika Mamesa cabut dari kerjaannya. Gitu. Karena menurut gue beda cuy, capek otot, capek digebukin, sama capek mental tuh beda banget. Lo kalau lu kuliah tuh lu dikasih tugas banyak emang, tapi lo dikasih kayak submission date itu paling sebulan kemudian, 2 minggu kemudian. Kalau lu kerja, apalagi kerjaan gue tuh sehari ya hari itu juga masih jadi. Iya. Bener kayak proyek Candi Prambanan, harus saat itu juga jadi. Itu yang menurut gue yang paling berat itu. Dan lu harus siap-siap bekerja, membiasakan diri bekerja under pressure dan dikejar sama deadline. Itu sih. Sementara kalau lu misalkan jadi fighter gitu, ya lu akan tahu lu fight kapan. Lu ya kecuali kayak case kayak Egi gitu ya, beda ya. Tapi kan most of the time lu bakal tahu lu fight kapan. Lu bisa ngeplan jauh-jauh hari, lu mau meal plan lu kayak gimana, cutting lu kayak gimana gitu. Dan kalau emang lu nggak passionate sama kerjaan lu, ini yang paling penting menurut gue. Kalau lu nggak passionate sama kerjaan lu, itu susah banget sih. Seenggaknya harus ada minimal 40% lah passion lu di kerjaan. Karena gue yakin gak cuma kerjaan gue doang, semua kerjaan tuh pasti berat. Dan most of the time orang-orang tuh nggak passionate sama kerjaan, kebanyakan kayak kepaksa gitu sama itu kerjaannya. Makanya gue sekarang ngerti banget dengan atlet-atlet yang udah pernah kerja, sekolahnya tinggi tapi akhirnya jadi fighter. Karena emang bukan itu yang mereka inginkan gitu, dan emang bener-bener gak nyaman ngerjainnya. Jadi ya kenapa nggak kerjain apa yang gue suka dan dapatkan duit, walaupun sampai saat ini untuk menjadi fighter di Indonesia masih sulit ya. Kecuali lu punya camp, lu brandingnya bagus ya. Contoh aja Bro Theodorus Ginting nih, menurut gue luar biasa banget. Dia brandingnya luar biasa, punya camp juga jalan terus, luar biasa lah dia. Jadi menurut gue buat kalian yang gue nggak pernah jadi professional fighter sih, tapi dari experience gue yang baru seminggu ini, ya itu semua masuk akal sih. Kalau lo mau ninggalin kerjaan lo, atau lo misalkan lo sekolah PS2 segala macem dan lo mau jadi fighter, ya sah-sah aja sih. Gue agak lumayan relate dari segi yang lo bilang tuh, karena kalau gue tuh masanya sekarang lagi masa transisi kan. Udah kalau gue tuh phase-nya sekarang OTW mau kerja. Dari OTW mau transisi dari pekerjaan daily gue kayak sebagai ya orang latihan lah, orang yang latihan tiap hari gitu. Creature. Iya, gitulah. Creature. Sampai nanti gue akan kerja setiap hari, yang dimana gue belum tentu bisa latihan, belum tentu bisa gue tanding lagi ya kan. Nah itu sekarang tuh jadinya secara otomatis gue tuh punya hasrat untuk latihan setiap hari lah.
Oh itu alasan kan? kenapa lo akhirnya latihan dulu. Iya, gue dari belakangan ini kan gue pokoknya bodo amat dah, gue Senin sampai Minggu gue latihan terus gitu. Ya, itu semua gara-gara gue takutnya ya itu gue ngeliat si Angelo, gue ngeliat si Rehan sekarang udah mulai kayak stres gitu lah. Walaupun mereka masih bisa sempet latihan tapi kan pasti nggak sering dulu. Nah itu pasti susah sih, yang kayak apalagi yang tadi Rehan bilang masalah passion kayak gitu-gitu. Ya apa namanya, itu emang susah sih karena emang bener kayak emang beda banget men. Lu capek dari pressure kerjaan sama capek pressure dari latihan gitu secara fisik, menurut gue jauh lebih menyakitkan pressure mental sih, pressure mental dari kerjaan gitu sih. Tapi kayak kalau yang gue tahu nih di psikologi ya, kalau orang yang capek biasanya ketika kerjaan itu, ketika lu ada deadline, lu lagi kerjain, lu rasa kok nggak selesai-selesai dan lu sadar bahwa lu kehilangan waktu lu untuk ngelakuin sesuatu yang lu suka gitu. Pas lu sadar, anjir gue harusnya bisa begini, harusnya gue bisa latihan BJJ mungkin, akhirnya lu bakal ketekan banget gitu. Jadi bener banget kalau dibilang Rehan gitu, kalau kita harus bisa memastikan apa yang kita lakukan itu hal yang kita sukain gitu. Nah sekarang kan teman-teman ini udah pada ini ya, udah pada dapat kerjaan yang relatif disukain gitu. Iya. Relatif ya. Relatif. Agak lesu gitu mas. Suka lah ya. Kan maksudnya masih di bidang kreatif juga dong. Nah terus nih kiat-kiat apa sih yang kira-kira bisa direfleksikan pas kalian udah kerja saat ini sama teman-teman kita yang mungkin aduh gue tuh suka banget sama satu hal, mungkin fighting gitu atau bela diri apapun, tapi satu sisi gue butuh duit gitu. Solusinya apa sih kira-kira Mas dan Bro? Mau dari siapa, dari lu? Jadi berapa itu baru ulang tahun yang ke-11. Promo lagi. Jadi tahun ini topiknya adalah solusi. Jadi solus 11. Ulang tahun 11. Okay. Nah, solusi yang menurut gua adalah Itu ide lu? bukan, itu ide atasan gua. Terus penjilat. Ya masih. Solusinya gue nggak tahu sih. Ya paling itu sih, kayak lo paling kalau mau dapet duit ya bangun branding lo kali, atau bangun camp. Ya lu contoh aja lah, gampang lu lihat Theodorus Ginting aja. Tuh lu ngeliat Ahong juga nggak apa-apa. Ahong tuh juga berhasil loh. Iya. Bangun brandingnya jangan salah gitu. Atau siapa ya? Suwardi lah. luar biasa tuh Suwardi. Lu lihat sponsornya di bajunya berapa banyak tuh. Iya kan? Itu Suwardi. Ya lu kalau ngelihat MMA luar negeri hampir semua lah punya penghasilan di luar dari fight tuh hampir semua. Kayak bahkan kayak Dustin Poirier aja dia punya si saus ini aja tuh, itu salah satu bentuk dia nyari duit juga loh. Jualan sambal ya. Iya, padahal sambal itu hal yang simple anjing sebenarnya. Tapi dia bawa sampai ke press conference gitu-gitu. Sambal kan geprek. Sambal geprek itu. Mentai perlu dipromo juga nih. Ya gitulah. Iya, berarti lebih ke personal branding gitu ya. Personal branding menurut gue sebagai fighter itu perlu banget. Makanya kalau di Indonesia itu sayang sekali kalau lu nggak memanfaatkan media yang ada untuk lu manfaatin sebagai personal brand. Lu sayang banget, lu di TV nasional lo, TV One gitu kan kalau One Pride MMA ya. Kalau di One Championship juga lu se-Asia gitu, tapi lu nggak manfaatin. Kayak si Angelo aja pas fight tuh lu lihat nggak sih di celananya ada stiker buff, ada stiker apa, Mrs. Curly. Nah itu kan salah satu bentuk dari cara dia untuk mempromosikan apa yang dia kerjakan juga. Iya. Coba kalau Mas Angelo gimana, Mas Angelo? Kalau dari gue sih, lo mulai dari secepat mungkin udah mulai mencoba untuk melakukan usaha sih, atau belum mendapatkan pendapatan yang bukan cuma di satu hal gitu. Misalnya lo jadi ini emang mental triple digit nih kayaknya. Persiapannya udah banyak nih kayaknya. Terus gimana Mas? Duit luar biasa biar gue tajir mampus. Tapi ya bener gitu, maksudnya sembari lo misalnya gue seneng banget nih fight atau gue seneng banget melakukan satu hal, tapi gue butuh duit, gue harus jadi budak korporat. Ya nggak apa-apa gitu, ambil aja lo
kerja dapat gaji per bulan, tapi di luar itu lu udah mulai ngulik-ngulik lagi, cari bisnis lain, buka bisnis makanan atau kayak apapun itu yang bisa menghasilkan duit. Jadi kalau suatu hari lu tiba-tiba lu punya hari di mana lu kayak, wah anjing gue udah gak kuat nih, gue quit, gue mau ngejar passion gue, ya lu udah ada backup plan, lu udah punya bisnis walaupun penghasilannya nggak segede gaji lu di korporat. Bener juga ya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hari-hari di mana kalian tahu nggak sih scene di Creed yang dia resign, ya ini udah bukan waktu gue lagi nih. Iya. Di saat gitu-gitu itu apa namanya, lu udah siap gitu, lu udah punya pemasukan lain. Jadi ditambah juga menurut gua aspek psikologinya, misalnya lu kerja kayak gua tapi lu juga punya penghasilan di luar itu juga kayak gua atau kayak misalnya punya bisnis lain gitu, ya lu di kantor jadinya makin don't give a fuck lagi. Jadi kalau misalnya gua sampai waktu itu pernah bilang ke teman gua bilang gini kan, kalau misalnya dipecat sama bos lu gimana? Ya gua nggak peduli anjir, gua udah ada kerjaan lain. Hebat sekali. Nah, ngomong-ngomong apa ya, dipecat keluar dari pekerjaan nih. Kita kemarin tuh baru mendengar berita mengenai Khabib akhirnya memutuskan Luar biasa nih bridging ini. Iya, memutuskan untuk Iya. benar-benar berhenti setelah dia bertemu dengan Dana White gitu. Itu beritanya ada di mana tuh? Ada dong di buff Combat Combat Main. ID. Oh, iya. Combat.id ya. Dicek di IG, di follow juga ya teman-teman. Nah, menurut kalian kira-kira cadangan apa sih yang udah dipunya si Khabib? Apakah Khabib udah nggak sebegitu mencintai UFC, atau ya kita tahu ya alasan dia mundur juga karena pertama kepergian orang tuanya, ayahnya. Tapi waktu itu kan dia sempet tuh bilang oke, gue bakal balik ketika gue lihat antara si Dustin sama McGregor itu kalau menarik, ayo let's go, I'm come back gitu katanya. Tapi ternyata nggak jadi. Gimana nih tanggapan kalian? Kalau menurut gue sih untuk ngelakuin sesuatu yang kayak begitu, menurut gue cukup, ya itu kayak tadi sebenarnya mentornya kayak Angelo gitu, kayak kalau misalnya dia kehilangan satu pekerjaan, dia tuh sebenarnya nggak terlalu peduli banget gitu, karena dia tuh sudah bisa ada di area lain yang lebih besar. Kayak Khabib itu sekarang udah menjadi one of the greatest fighter of our era, ya nggak sih? Nah itu secara reputasi yang sudah dia bangun itu tuh udah bisa diduitin, ngerti nggak lu? Tanpa dia harus compete. Mungkin kalau misalnya salah satu yang similar gitu di Indonesia, mungkin gue bisa lihat kayak Prof Max Metino ya. Dia maksudnya tampil di One Championship, dilihat semua orang, dia bisa menang. Dia kan one of the, ya salah satu orang-orang yang pertama lah, yang orang Indonesia pertama yang di One Championship yang bisa menang gitu, ya kan? Yang bisa orang Indo yang tampil di One Championship itu kan salah satu orang yang pertama lah. Prof Max habis itu dia keluar dari One Championship dengan reputasi tersebut, akhirnya dia bisniskan hal tersebut, ya kan? Dia pensiunnya tepat banget berarti. Iya. Jadi sebenarnya ya kalau di prinsip judi gitu ya, atau di prinsip investing ya apa namanya, knowing when to enter and knowing when to get out gitu. Menurut gua momentumnya Khabib ini emang udah tepat banget untuk benar-benar dia legasinya tuh udah benar-benar perfect, terkalahkan. Iya kan, daripada kayak menurut gua lu tuh maksain gitu ketika misalnya kayak lu udah jadi legenda gitu, kayak contohnya kayak Anderson Silva gitu. Dia masih aja maksain fight di akhir-akhir gini, akhirnya kalah jadi momentum dia tuh turun. Menurut gua kalau dia bisa jaga momentum dia sebagai dia jadi kayak image dia tuh benar-benar invincible banget gitu. Secara bisnis dia menurut gua akan lebih bagus gitu. Terus kapan lagi lu bisa retire dengan terms and conditionnya lu sendiri gitu loh. Bukan karena lu retire karena injury atau karena lu kalah, bener-bener lagi pas kayak udahlah udah cukup ini. Khabib menurut gua nggak bakal ada orang bisa 290 sebersih itu dan sedominan itu. Pasti udah dikit. Usman bisa nggak? Usman kan udah kalah Sekali. Iya. Usman udah kalah. Iya. Dan tingkat kedominannya beda sama Khabib ya. Khabib tuh benar-benar kayak Beda. nggak ada yang bisa jawab gitu. Nggak ada. Iya begitulah. Nah tapi emang gue tuh juga pengen menjadi kayak gitu sih sebenarnya. Gimana tuh Mas? Tapi maksudnya gue nggak yang kayak 29-0 gitu ya. Cuma kan gue sering banget nih, contohnya tadi kita bicara tentang kayak karir dan jadi fighter. Gue sebenarnya mau jadi full time fighter one day gitu.
Tapi kalau misalnya gue strateginya adalah ya sekarang gue harus bikin diri gue stable dulu, baru jadi full time fighter gitu ya. Sekarang gue ya sembari gue membangun skill gue, karena gue juga belum merasa gue pantas lah jadi pro fighter, tapi gue juga membangun my financial stability gitu. Karena gue lihat banget banyak teman-teman kita yang udah benar-benar komit ya jadi full time fighter, mereka tuh kesulitan untuk kayak remain a full time fighter gitu. Ya kan akhirnya banyak yang akhirnya jualan perlengkapan bela diri atau jualan ngajar gitu-gitu. Dan menurut gua harusnya lu kalau jadi full time fighter, pas ketika lu lagi karir lu competing career lu, harusnya lu fokus menurut gua harusnya lu nggak usah jangan kerjain apa-apa dulu. Jadi lu lakukan itu sepenuhnya gitu. Jadi lu bisa punya karir yang bagus, lu dominan di oktagon dan lain-lain. Nah, untuk itu tapi sebelumnya emang lo harus punya financial stability dulu. Makanya lo bangun dulu, itu yang gue lakuin sekarang nih. Gue pengen coba gimana caranya. Ya amin someday gue bisa punya passive income gitu-gitu yang bisa ngalir terus gitu kan. Nah, ketika ngalir terus jadi gue bisa tuh supply, misalnya gue mau nutrisi ya gue beli sendiri. Ya kan di Indonesia siapa sih yang mau sponsorin ya kan? Aiso Pro 23. Bener juga ya. Cuma tapi maksudnya teman-teman yang dengerin di sini yang fighter pasti relate lah kesulitannya cari sponsor lah ya. Nah menurut gue sih lu harus andalin diri lu sendiri gitu. Makanya kalau dari strategi gue sih ya kerja dulu, habis itu baru nanti jadi full time. Terus ntar gue juga pengennya ya gitu kayak compete insya Allah menang terus. Berapa kali aja terus habis itu keluar terus bikin camp gitu. Gue sih pengen strategi gue kayak gitu. Kerja dulu, jangan jadi fighter dulu. Menarik. Tapi menurut kalian mungkin menarik. Lo punya full time job di kantor, tapi lo juga jadi fighter. Di kantor ya, Ray. Di kantor, bukan di rumah. Bukan di rumah ya. Nah itu menarik banget tuh. Gue juga sempet tuh mikirin kayak gitu tuh. Sekarang tuh di dunia professional fighting tuh, even di UFC PI ya, UFC Performance Institute itu udah sampai ada kayak atlet psikolog atlet gitu ya kan. Atlet UFC itu disuplai dengan psikolog, dengan semuanya lah ada bener di sana. Karena menurut gua atlet-atlet pro yang udah that caliber tuh harus bener-bener udah nggak ada pikiran lain lah ya kan, lo udah built to fight gitu. Nah menurut gua sih mungkin kalau misalnya in a nutshell kalian bakal mikirin tentang pembagian waktu gitu, kapan gue latihan, kapan gue kerja. Menurut gue pasti bisa lo bagi latihan kerja sama enggak. Cuma masalah fokus, masalah mental gitu. Kayak dan kualitas latihan lo juga. Karena ini gue kasih ilustrasi di One Pride ya. Contohnya waktu itu setelah beberapa saat setelah kekalahannya Suwardi gitu, kebetulan gue pas mau tanding gue camp di tempatnya Suwardi. Ini yang lawan siapa nih? Yang lawan Rama. Lawan Rama. Dan di situ kan kita lihat Mas Suwardi itu ya kalah ya kan via rear naked choke oleh Rama. Nah itu tuh gue tanya, memang di situ dari sisi Suwardi ya, itu tuh emang ada masalah lah di rumah. Kayak kalau nggak salah waktu itu keluarganya ada yang sakit gitu, istrinya lagi sakit. Dia mikirin itu akhirnya berpengaruh ke kinerja fightnya gitu loh. Dan akhirnya dia kalah, dan itu kan membuktikan bahwa kalau lu tuh mikirin hal lain, lu tuh performance di oktagon tuh ngaruh banget men. Iya kan. Nah, gue sih concern gue lebih kayak ke situ aja, karena menurut gue sebenarnya atlet UFC tuh setahu gue ada deh, kalau nggak salah siapa ya, Corey Sanhagen kalau nggak salah siapa gitu, dia real estate man gitu. Alia Quinta, dia orang real estate kan, kerja juga. Tapi kan kita lihat juga Alia Quinta tuh bukan yang kayak top tier gitu kan di dalam divisinya gitu. So if you wanna be on top, menurut gue ya lu harus komit. Jadi apapun juga lu mau jadi di profesional, menurut gue ya lu jangan fight gitu. Iya, jadi sebenarnya ini aja sih, modal etika lu kerja aja sih. Gimana lu bisa mengatur jadwal lu sehari-hari. Karena sebenarnya juga kalau kayak latihan gitu tanpa basa-basi paling berapa sih, 45 menit paling cepat, paling lama berapa 1,5 jam kan. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Tergantung
kerja lu juga apa sebenarnya. Iya. Kerjaan lu Kalau apa? kerja lu kayak misalkan kayak gue itu nggak bisa itu, nggak ada Iya. waktu. Kepikiran ya pasti kalau pas lagi latihan. Iya, karena gue kan harus benar-benar saat itu gue harus ngirim apa gitu. Terus kalau misalkan tiba-tiba direvisi gitu kan, masa gue lagi samsakan gitu sambil ngeliatin WhatsApp itu kan nggak bisa. Maybe emang tips bagus buat fighter yang untuk yang dia kayak oke gue kayaknya harus terpaksa punya part time job. Itu tuh mungkin pemilihan pekerjaannya Iya, pemilihan pekerjaan. Jadi lu harus pilih kerjaan mana yang di mana lu tuh gampang ngaturnya gitu. Kayak low maintenance job terus tuh menurut gue banyak men. Iya, tapi Banyak. jangan jadi Gojek juga. Iya enggak. Oh menurut gue jadi Gojek akan sulit. Itu soalnya udah ngaruh ke fisik lo. Iya. Udah ngaruh ke fisik lo. Jangan melakukan hal yang berhubungan dengan fisik.